permasalahan P3K ini belum terselesaikan, gimana dengan nasib R2, R3? Apakah nantinya juga akan bisa mendapatkan hak-haknya? Jadi gini, Undang-Undang ASN 2023 itu mencoba mengakomodir seluruh permasalahan. P3K, akhirnya muncullah P3K paruh waktu. Kenapa? Karena tidak semua tempat bisa membuka formasi. Kalau orang-orang yang tidak dapat formasi di 2024, mereka harus berhenti jadi tenaga kerja non-ASN. Saya nggak bicara honorer, kita tenaga kerja non-ASN. Berhenti semua. Berapa juta orang? Yes. Kalau kemarin hitungan BKN dari pangkalan datanya 890.000 orang. Akan berhenti kerja semua. Ini kan masalah. Hampir 1 juta jiwa kehilangan pekerjaan. Gara-gara aturan. Makanya di aturan 2003 mengakomodir mereka tenaga kerja non-ASN yang tidak dapat formasi menjadi P3K paruh waktu. Agar bisa tetap dibayar oleh pemerintah daerah. Itu niatnya pembuat undang-undang. Menyelamatkan semua orang. Kita jangan bicara dulu kan minta kesetaraan ini. Itu nanti, yang penting selamat dulu. Yes. Nah, setelah selamat, semuanya tetap bisa kerja dan bisa digaji, baru kita bicara ke depan revisi undang-undangnya bagaimana untuk mengakomodir mereka. Saya tahu keresahan kawan-kawan yang paruh waktu. Kalaupun mereka jadi paruh waktu, apakah mereka ada kesempatan diangkat menjadi penuh waktu? Nah, makanya kemarin juga saya usulkan kepada Menpan RB, kalau ada pembukaan formasi P3K lagi, diutamakan yang paruh waktu. Terutama ketika pemerintah daerah sanggup untuk menambah anggaran formasi P3K. Makanya saya minta nanti kalaupun ada penambahan formasi, beberapa kawan juga sama nadanya, itu yang diutamakan yang paruh waktu tadi. Untuk bisa disesuaikan. Untuk bisa disesuaikan, akhirnya formasinya mereka hanya bertarung dengan sesama paruh waktu. Oke. Tapi kalau kemungkinan kebijakan, ada banyak yang nanya, apakah ada kebijakan afirmasi lagi? Nah, ini sampai hari ini belum bisa kita bisa jawab. Karena undang-undang ASN-nya tidak mengatakan seperti itu. Hanya menyelamatkan mereka agar bisa tetap kerja dan digaji. Ini kan penyelamatan. Kawan-kawan menuntut segala macam, tapi di satu sisi undang-undang ini menyelamatkan semuanya dulu. Artinya gerbongnya dibawa semua dulu. Masalahnya nanti baru kita atur. Nah itu. Makanya kemarin di rapat saya juga udah minta kepada Kemenpan, kalau nanti ada pembukaan formasi lagi, ada beberapa kawan malah nambah. Buatlah surat ke pemerintah daerah, ke masing-masing untuk menambah formasi. Untuk dibuka formasi baru. Agar bisa sama nanti di Maret 2026 tambah lebih sedikit yang paruh waktunya. Nah itu ada beberapa kawan mengusulkan hal seperti itu. Tapi nggak tahu ini belum disetujui oleh BKN apa ini. Karena mereka cuma masih berpatokan pada 276.000 sisa formasi. Nah kemudian kenapa sih di pemerintah daerah tidak semuanya mengajukan formasi? Ini juga banyak pertanyaan. Semuanya lain, ini salah BKN. Enggak. Kita sudah pernah tanyakan kepada Menpan RB dan BKN. Untuk formasi diserahkan oleh daerah sesuai kemampuan keuangan daerah. Artinya berarti daerah itu belum memiliki kemampuan? Iya, karena dia tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup, dia tidak berani mengajukan formasi. Lain halnya dengan provinsi, kayak kemarin kami ke Jawa Tengah. Itu mudah-mudahan hampir terpenuhi semua, karena pemerintah Jawa Tengah jumlah belanja administrasi umumnya baru 31%. Masih dalam batas aman. Karena juga ada Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang membatasi jumlah belanja administrasi dan umum itu maksimal 30%. Padahal hari ini realitanya banyak daerah, kabupaten kota itu angka belanja administrasi umumnya itu di atas 40%, 50%. Nah itu. Dan mereka tidak sanggup. Nah ini juga harus dicarikan solusi. Makanya kemarin saya bicara, harus dicarikan solusi antara Menpan RB, BKN dengan Menteri Keuangan. Ada nggak insentif untuk daerah agar bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu. Makanya saya minta juga itu mereka komunikasi bertiga. Karena untuk budgetnya ada di Kementerian Keuangan. Duduk bareng untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Dari berbagai